Saingan sengit di dunia ponsel semakin menghangat dengan dua nama yang tengah mencuri perhatian Infinix GT20 Pro dan iQOO Z9. Meskipun Infinix mungkin mendominasi sorotan, tak bisa diabaikan bahwa iQOO Z9 dari Vivo juga sedang membuat gebrakan besar. Bagaimana mungkin sebuah perangkat dari anak tangga brand besar seperti Vivo mampu mengadu nasib dengan raksasa seperti Xiaomi? Jawabannya terletak pada keganasan iQOO divisi yang tak kenal kompromi dari Vivo. Di balik kehebatan flagship iQOO 12 mereka yang menjadi pesaing serius bagi Xiaomi 14, kini hadir ponsel kelas menengah mereka iQOO Z9 yang siap menantang Infinix GT20 Pro dengan keunggulan harga yang lebih bersahabat. Dalam dunia yang dipenuhi dengan pilihan ponsel pintar, terkadang sulit untuk tidak tergoda oleh penawaran yang menggiurkan. Hal itu juga dirasakan oleh admin pribadi yang saat ini tengah terpikat oleh keunggulan yang ditawarkan oleh iQOO Z9. Dengan harga promosi yang menarik hanya sekitar 3,3 jutaan dibandingkan dengan harga normalnya yang mencapai 4 jutaan, ponsel ini benar-benar menawarkan nilai yang sulit ditolak. Dari spesifikasi hingga desainnya, iQOO Z9 tampaknya menjadi pilihan yang sangat layak untuk dimiliki. Membeli ponsel baru seringkali menjadi keputusan yang sulit, terutama ketika pasar dipenuhi dengan pilihan yang beragam. Untuk pasar Indonesia, iQOO Z9 dan iQOO Z9X dijadwalkan akan segera hadir. Keduanya telah terdaftar di situs resmi SDPPI dan P3DN Kemenperin sejak 17 April 2024. Sementara Infinix GT20 Pro juga telah masuk sertifikasi Indonesia. Untuk membantu kalian membuat keputusan yang tepat kali ini, kami akan membandingkan dua pilihan menarik, iQOO Z9 dan Infinix GT20 Pro. Dengan memperbandingkan kedua ponsel ini, kami berharap dapat memberikan kalian pandangan yang lebih jelas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kalian dapat membuat pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kalian. Dari segi desain, seri iQOO Z9 ini memiliki kemiripan yang signifikan dengan iQOO 12 yang telah diluncurkan resmi di Indonesia. Desain iQOO Z9 terinspirasi oleh model flagship iQOO 12 yang menampilkan tata letak kamera dalam bingkai kotak di bagian kiri dilengkapi dengan sensor kamera bulat yang besar. Untuk menambah lapisan proteksi, iQOO Z9 juga dilengkapi dengan rating IP64, menandakan tingkat ketahanan terhadap debu dan percikan air. Infinix GT20 Pro tidak kalah menarik dengan desain gaming yang estetik, namun yang menarik perhatian adalah cara Infinix GT20 Pro menyatukan elemen desain dari pendahulunya Infinix GT10 Pro. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua ponsel ini tetap mempertahankan daya tarik visual yang kuat. iQOO telah mengambil langkah signifikan dalam memperbaharui layar. Pada iQOO Z9 memperkenalkan panel OLED datar 6,78 inci. Ultra Smooth AMOLED display dengan refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Kecerahan puncaknya mencapai 4500 nits, membuat tampilan layar terasa sangat cerah dan jernih. Dengan cakupan warna 100% DCI-P3, layar ini menawarkan warna-warna yang hidup dan akurat. Selain itu, dengan tingkat sampel sentuh instan 2000 Hz, interaksi layar menjadi responsif secara luar biasa. Kenyamanan ditingkatkan dengan teknologi DC dimming dan PWM dimming 3840 Hz yang mengurangi kedipan layar dan mengurangi kelelahan mata saat penggunaan yang lama. Di sisi lain, pesaingnya Infinix GT20 Pro juga tidak kalah menantang dengan layar AMOLED datar Full HD Plus berukuran 6,67 inci yang dilengkapi dengan refresh rate 144 Hz, kecerahan 1300 nits. Meskipun perbedaan kualitas layar antara kedua ponsel ini tipis, iQOO Z9 muncul lebih unggul dengan tampilan layar 1,5K-nya yang menghadirkan detail yang lebih kaya dibandingkan dengan resolusi Full HD+. Beranjak ke sektor prosesor, ponsel ini saat diluncurkan di Indonesia dibekali dengan chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang menggunakan proses fabrikasi 4 nanometer. Performanya setara dengan Snapdragon 870 dan Dimensity 8200, menawarkan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa. Dari hasil tes benchmark Antutu, iQOO Z9 ini berhasil mencatatkan skor impresif yang mencapai hingga 860.000 poin pada Antutu versi 10, menjadikannya salah satu ponsel dengan chipset terkuat yang pernah ada di kisaran harga 3 jutaan. Dikombinasikan dengan RAM LPDDR4X dan penyimpanan UFS 2.2 sebesar 8 hingga 12/256 GB. Selain itu, ponsel ini juga menjalankan Fun Touch OS 14 yang berbasis pada Android 14.
menjanjikan pengalaman pengguna yang lancar dengan jaminan update sistem operasi sebanyak 2 kali dan pembaruan keamanan sebanyak 3 kali. Mirip dengan iQOO Z9, ponsel Infinix GT20 Pro juga menunjukkan kekuatan yang impresif berkat chipset Dimensity 8200. Meski begitu, pengalaman gamingnya terasa kurang optimal. Game PUBG Mobile dapat dimainkan dengan pengaturan tertinggi hingga 120 fps. Beralih ke sektor kamera, iQOO Z9 ini dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel yang menggunakan sensor Sony LYT600. Ditambah dengan kamera kedalaman 2 megapiksel. Kamera belakang ini mendukung mode potret dengan zoom hingga 2 kali dan mode supermoon dengan zoom hingga 20 kali, memungkinkan pengambilan gambar bulan dengan detail yang luar biasa. Untuk kebutuhan selfie dan panggilan video, terdapat kamera depan 16 megapiksel yang menawarkan kualitas gambar yang tajam. Sementara itu, pesaingnya Infinix hanya menggunakan sensor kamera Samsung HM6 dengan resolusi 108 megapiksel serta sensor kedalaman 2 megapiksel, sedangkan untuk kamera depannya memiliki resolusi 32 megapiksel. Dari segi keseluruhan kamera, jelas terlihat bahwa iQOO Z9 unggul dengan jelas berkat sensor kamera canggih Sony LYT600. Sensor tersebut sebelumnya telah digunakan pada ponsel Realme 12 Plus dan Samsung A55. Dibandingkan dengan Samsung HM6 yang hanya merupakan sensor kamera kelas menengah ke bawah yang pernah digunakan di ponsel Realme 10. Dari segi konektivitas, iQOO Z9 ini menawarkan fitur yang cukup lengkap. Perangkat ini dilengkapi dengan speaker stereo yang memberikan pengalaman audio imersif. Dan sistem pendingin berupa vapor chamber yang efektif mengatur suhu perangkat selama penggunaan intensif. Selain itu, ponsel ini mendukung Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, koneksi NFC, dan infrared yang memungkinkan berbagai konektivitas cepat dan mudah. Ponsel ini juga memiliki sensor sidik jari dalam layar dan motor linear sumbu X untuk feedback haptik yang responsif. Ditambah lagi, perangkat ini tahan debu dan air dengan rating IP64. Namun seperti banyak smartphone modern lainnya, iQOO Z9 memiliki beberapa kekurangan termasuk ketiadaan jack audio 3,5 mm dan slot kartu memori. Seperti iQOO Z9, ponsel Infinix GT20 Pro juga tidak dilengkapi dengan lubang jack audio dan slot kartu memori. Namun dalam paket penjualannya, kalian akan mendapatkan tombol gaming dan kipas pendingin tambahan untuk meningkatkan pengalaman bermain game. Dalam hal konektivitas, Infinix terlihat sedikit lebih unggul. Ponsel iQOO Z9 tampil dengan keganasan yang luar biasa, dibuktikan dengan baterai 6000 mAh yang mengagumkan dan teknologi pengisian cepat 80 Watt. Dilengkapi dengan fitur bypass charging yang mengesankan. Di sisi lain, Infinix GT20 Pro menawarkan daya baterai 5000 mAh yang juga cukup kuat. Didukung oleh pengisian cepat 45 Watt dan fitur bypass charging yang mempermudah pengguna. Dalam perbandingan singkat, iQOO Z9 unggul dalam kapasitas baterai dan daya pengisian. Jika kalian mencari baterai yang tahan lama untuk sesi bermain game yang panjang dan pengisian cepat, iQOO Z9 dengan jelas unggul daripada Infinix. Secara keseluruhan, kedua ponsel tersebut sangat kompetitif. Jika kalian mencari harga terjangkau, menunggu promo adalah pilihan yang bijak karena harga normalnya mungkin akan cukup tinggi. Namun jika melihat harga normalnya, keduanya akan bersaing di pasar Indonesia dengan harga sekitar 4 jutaan. Keputusan akhir tetap bergantung pada preferensi individu kalian, apakah kalian lebih memilih chipset MediaTek atau Snapdragon. Dalam hal chipset, keduanya bersaing dengan cukup ketat dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun perbedaan yang cukup mencolok terletak pada kualitas kamera, kecerahan layar baterai, dan pengisian cepat. iQOO Z9 menonjol dalam aspek-aspek ini dengan kualitas yang lebih unggul, sementara Infinix GT20 Pro memiliki keunggulan yang lebih terfokus pada aspek lainnya. Kedua ponsel ini dijadwalkan untuk diluncurkan secara resmi di pasar global dan Indonesia pada bulan Mei 2024. Bagaimana, apakah kalian tertarik untuk membeli salah satunya?